Kenalkan, saya Made Ardiana. Saya Kadek Diki Saputra. Saya Denny Prayoga. Organisasi yang baik. Organisasi adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Nah, di organisasi tersebut ada beberapa struktur. Di sini ada struktur organisasi adalah sebuah garis hierarki atau bertingkat yang mendeskripsikan komponen-komponen yang menyusun perusahaan, di mana setiap individu atau SDM yang berada paling lingkup perusahaan tersebut memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Apa saja fungsi struktur organisasi yang baik? Jadi, yang pertama dapat menjelaskan tanggung jawab setiap anggota organisasi atau perusahaan. Di setiap anggota suatu organisasi atau perusahaan tentunya harus bertanggung jawab kepada pimpinannya atau kepada atasannya yang telah memberikan wewenang karena pelaksanaan atau implementasi wewenangan tersebut yang perlu dipertanggungjawabkan. Terus ada yang kedua, dapat menjelaskan kedudukan setiap anggota organisasi atau perusahaan. Jadi yang kedua itu ada kejelasan mengenai kedudukan di sini. Artinya setiap orang anggota atau seseorang yang ada di dalam struktur organisasi dapat mempermudah dalam melakukan koordinasi dan hubungan. Hal ini dikarenakan adanya keterkaitan penyelesaian mengenai suatu fungsi yang telah dipercayakan kepada seseorang atau anggota. Selanjutnya yang ketiga, kejelasan mengenai jalur hubungan dalam melaksanakan pekerjaan. Artinya, semua orang dapat mengetahui batas tanggung jawab masing-masing personil, juga tahu kapan dan bagaimana cara berkolaborasi untuk memudahkan dalam mencapai tujuan dan kebutuhan. Kemudian yang keempat itu ada kejelasan uraian tugas. Uraian tugas yang jelas akan sangat membantu pihak atasan maupun pimpinan untuk dapat melakukan pengawasan dan pengendalian. Selain itu, bagi bawahan juga dapat lebih berkonsentrasi dalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan karena uraian yang jelas. Nah, sekarang ada jenis struktur organisasi. Yang pertama, struktur organisasi fungsional. Merupakan struktur organisasi yang paling umum digunakan oleh suatu organisasi. Pembagian kerja dalam bentuk struktur organisasi fungsional ini dilakukan berdasarkan fungsi manajemennya seperti keuangan, produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia. Karyawan-karyawan yang memiliki keterampilan skill dan tugas yang sama akan dikelompokkan bersama ke dalam satu unit kerja. Selanjutnya yang kedua itu ada struktur organisasi divisional. Yang dimaksud dari struktur divisional adalah organisasi yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan produk, layanan, pasar, dan letak geografis. Organisasi bentuk divisional ini biasanya diterapkan di perusahaan yang berskala menengah ke atas. Hal ini dikarenakan biaya operasional akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan bentuk organisasi fungsional. Terus yang ketiga, struktur organisasi matriks, yaitu susunan organisasi yang dibentuk untuk mengerjakan berbagai proyek yang dikembangkan oleh perusahaan. Struktur ini dikepalai oleh wakil presiden direktur dan dibawahi oleh manajer-manajer proyek. Contoh jabatan beserta fungsinya dalam organisasi. Jadi ada 4. Yang pertama direksi, Yang kedua itu ada manajer, Yang ketiga ada divisi. yang terakhir ada administrasi. Jadi direksi itu merupakan orang yang bertanggung jawab dan memiliki wewenang dalam mengurus perseorangan terbatas. Jajaran direksi merupakan bagian yang penting. Posisinya berada di paling atas dari seluruh jabatan. Umumnya satu perseorangan memiliki 1 orang direktur utama, 3 wakil direktur utama, serta 6 direktur. Tapi ini bisa mengikuti sesuai jenis perusahaan dan kebutuhannya. yang selanjutnya itu ada manajer. Manajer adalah jabatan yang bertanggung jawab untuk mengintegrasikan bermacam-macam variabel dan karakteristik diri pegawainya dalam mencapai tujuan perusahaan.
Tugas dari manajer adalah membuat pengarahan dan keputusan kebijakan, supervisi, dan mengembangkan potensi karyawan agar dapat memajukan perusahaan. Dan ada divisi, dipimpin oleh kepala divisi atau kepala departemen yang memiliki tugas untuk memimpin bidang tugas dari departemennya. Ada berbagai departemen atau divisi yang ada di sebuah struktur organisasi perusahaan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Di antaranya adalah Departemen Humas, Departemen Riset dan Pengembangan, Departemen Personalia, Departemen Pemasaran, Departemen Uji Kualitas, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, administrasi. Jabatan ini terdiri dari accounting, CMT, dan kasir. Tugasnya adalah mengatur keuangan perusahaan dan mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan serta mengurus hal-hal yang berhubungan dengan outsourcing. Pertimbangkan hal ini dalam menyusun struktur organisasi. Yang satu, pertimbangkan umur pekerja. 2. Pertimbangkan bakat serta talenta pekerja. 3. Rancang struktur organisasi setelah merumuskan bisnis. 4. Berlaku self-assessment pada pekerja. 5. Buat struktur organisasi perusahaan yang ramping. Jadi yang terakhir, kesimpulannya, adanya struktur organisasi di sebuah perusahaan sangatlah penting bagi jalannya kegiatan usaha perusahaan. Banyak sekali manfaat yang bisa diambil. Salah satunya adalah memperjelas tugas masing-masing divisi serta mempermudah komunikasi dan kolaborasi. Struktur organisasi di setiap perusahaan pastilah berbeda-beda. Namun, umumnya terdapat jajaran direksi, manajer, dan kepala divisi. Divisinya bagaimana dan rangkanya seperti apa harus dicocokkan dengan tujuan dan kebutuhan perusahaan. Jadi itulah bagaimana merancang organisasi yang baik. Jika terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So on like a light switch, flirting back. There's nothing wrong with the way that she's